Kita tidak bisa meremehkan ide, karena ide bisa merubah hidup seseorang, bisa merubah perjalanan sejarah, dan bisa merubah peradaban manusia. Tetapi bagaimana mewujudkan itu menjadi sebuah karya, ini yang harus kita pelajari. Let's talk about it. Baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa tayangan ini, pemirsa Radio Rasi FM, bahwa siang hari ini kita mengundang Bapak Bupati. Ini momen spesial banget, beliau ini sibuknya minta ampun tapi menyempatkan diri untuk datang ke podcastnya Radio Rasi FM. Kita akan membicarakan terkait yang namanya ide. Nah, ide ini kita pasti, yang saya sebutkan tadi adalah kita pasti semuanya punya ide gitu. Nah, tetapi ini kan butuh strategi gitu kan. Nah, yang saya kan pulang ke sini tahun 2019 itu melihat acara kegiatan namanya itu Bolu Rahayu. Nah, ini pertama kali ketemu dengan jenengan itu adalah menggaungkan yang namanya literasi gitu. Literasi ini kan dari sebagian masyarakat nggak ngerti apa sih literasi itu waktu itu gitu ya. Nah, Anda kemudian menggaungkan literasi gitu. Ini dari literasi sendiri sebenarnya seperti apa sih, Pak? Sebelum waktu itu gitu. Karena itu maju, karena sumber daya manusianya maju, sumber daya manusianya bagus. Kemudian sumber daya manusia itu bagus itu apa? Karena pendidikan. Namanya pendidikan itu ada formal, informal, non formal, kan gitu ya. Itu harus kita garap. Ya. Literasi itu jangan hanya dimaknai. Tapi begini Mas Koco, kan gini. Perubahan itu ada seorang ahli mengatakan perubahan itu perubahan peradaban itu karena ada 3 hal. Ya, 1 ya karena apa? Karena interaksi. Ya, Bung Hatta dulu bisa mempunyai gagasan-gagasan kayak gitu karena interaksi. Interaksinya apa? Dia sekolah, kemudian ke Eropa, di sana kuliah di Rotterdam. Dia berinteraksi dengan begitu banyak. Interaksi tidak harus dengan orang, tetapi membaca buku dan seterusnya. Itu kan dialog dengan pengarangnya. Timbul ya interaksi dengan berbagai orang. Dulu mondok di Cokroaminoto di Surabaya, ya mendengarkan orang-orang diskusi dengan Cokroaminoto. Karno, ada Kartosuwiryo, semua muridnya Cokroaminoto. Pak satu yang jadi DITI, yang satu dari komunis, yang satu jadi nasionalis seperti Pak Karno. Itu interaksi. Nah, oleh sebab itu Mas Koco, HP panjenengan itu bisa untuk apa saja, merubah tatanan kehidupan. Ya, itu teknologi. Kemudian yang ketiga apa? Ide. Ya, jadi yang merubah sesuatu itu ada 1 tadi ada karena interaksi, yang kedua itu teknologi, yang ketiga ide. Idenya seperti Montesquieu, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, itu kan ide, gagasan. Tapi merubah tatanan kehidupan kenegaraan di seluruh dunia. Ya. Ide jangan disepelekan. Ya. Dalam lingkup kecil, ada yang punya ide tapi berani mengeksekusi, ada yang tidak. Ada yang malu-malu, nulis aku di Paido, begitu punya gagasan, dia tulis gagasan itu. Kemudian dibukukan, orang seluruh dunia membacanya. Ya, tidak semua orang, jenengan punya gagasan, misalkan gini-gini, mau tak tulis. Pasti jenengan nggak berani, wah nanti paling di Paido. Nah kalau begitu ya nggak maju-maju, kalau kita takut. Harus berani. Nah, oleh sebab itu, ide itu tidak sekedar ide. Ide yang mempunyai makna apabila kita mempunyai wawasan. Wawasan itu dipunyai seseorang karena banyak yang dilihat, banyak yang dialami, banyak yang dibaca. Ya, oleh sebab itu kita bisa belajar dari berbagai pelajaran yang diberikan pada kita. Kebetulan saya 14 tahun di Jakarta, kemudian banyak saya lihat di berbagai negara di dunia. Tentu akan mempengaruhi pola pikir saya, ya kan? Saya mengunjungi berbagai perguruan tinggi di luar negeri, perguruan tinggi yang top-top misalkan. Saya timbul gagasan-gagasan, ya ide-ide, mestinya begini, mestinya begini, mestinya begini. Demikian juga dalam pengelolaan pemerintahan, misalkan. Saya belajar reformasi birokrasi di berbagai tempat, di Korea Selatan, di ini. Oh begini ya, begini ya, begini ya. Saya juga ngajar, ya. Saya juga jadi dosen, sehingga saya bisa mengambil saripati apa yang saya ajarkan.
Ya, saya kebetulan ngajar jurnalistik, ngajar kehumasan, ngajar sistem perencanaan, teknik manajemen teknologi, ya, dan macam-macam. Ada memberi capacity building kemudian saya juga ngajar di reform di Dunia Akademi RLA di LAN, ya, sehingga apa-apa yang kemudian coba selama ini saya ajarkan, saya baca, saya lihat, itu kemudian coba saya terapkan di kabupaten kecil, paling kecil nomor 2 setelah Sidoarjo, ya. Dan kita harus jujur mengatakan tidak dikenal, ya. Pada waktu saya sering mengatakan di mana-mana, ya. Dan kita malu menyebut sebagai warga Magetan, karena kalau ditanya mesti orang Medion membuat bangga warga saya. Itu cara saya, karena di belakang seandainya kereta api saya adalah masinisnya yang ada di depan, gitu ya, yang membawa gerbong yang ada di belakang. Kita diberi Tuhan mengambil keputusan, kita gunakan sebaik-baiknya kepentingan rakyat. Saking kecilnya kita ini seperti kolam kecil, ya kan? Saya selalu mengatakan, mau jadi cedul aja harus pergi kemana-mana, ke Hongkong, ke ini, dengan mempertaruhkan kehormatan, ya, dengan resiko-resiko yang demikian besar. Saya sebagai bupati kan tidak rela terus menerus seperti itu. Oke, dalam waktu ini seperti itu. Tapi ke depan anak cucu kita, anak-anaknya generasi yang akan datang tidak boleh seperti itu. Kita harus meletakkan dasar-dasar yang baik, yang benar di dalam membangun ini. Apa kuncinya? Sumber daya manusia. Ya, kuncinya sumber daya manusia. Saya terus terang, Profesor Rumah Kayam di Amerika dapat postdoktoral. Ya, selama setahun boleh melakukan apa aja di Amerika, ya. Nah, kemudian di sana dia menulis di sebuah tempat yang indah, gitu ya, terinspirasi. Magetan itu kan indah, ya, Magetan itu kan indah. Oleh sebab itu Magetan indah jangan kemudian dimaknai membangun tempat latihan itu dimulai dengan gedungnya dulu. Kalau saya enggak, ya, saya sebenarnya gedung Geraha Literasi itu bisa dimaknai orang bisa belajar apa saja di situ, ya, kasarnya tempat latihan apa aja di situ, sehingga itu ide itu saya kemudian sampaikan kepada Perpustakaan Nasional, makanya dikasih bantuan 10 miliar, bukan uang kita, ya, bukan uang kita. Ke depan, ya, itu bisa pakai macam-macam tempat latihan, ada asramanya, ada pelatihan-pelatihan yang apapun. Nah, kita ambil contoh misalkan, jenengan sedih nggak? Ketika pelatihan kita di tempat tertentu, itu hanya formalitas. Akhirnya jupuk iso plagiat joko internet, gitu. Nah, ini kan menjadi menggugurkan kewajiban. Nah, kalau di Geraha Literasi pada nasional, internetnya kenceng, kita ngajari yang benar, gitu ya. Memang yang sumber daya manusia itu tidak bisa kayak bangun gedung terus kemudian tiba-tiba bisa ambil contoh misalkan saya membuat kebun refugia, terus ada masjid, terus ada terus jangan dilihat PAD-nya mau sakmono, nah gitu. Tapi cara berpikirnya kan jangan begitu. Rakyat saya, pasar saya di Namadan Magetan yang di depannya itu saya yakin itu terangkat pendapatannya. Jadi ojo ukurannya selalu PAD, tapi bagaimana kemudian menggerakkan ekonomi dari sebuah program itu, kan gitu. Pak, kalau jangan tadi ya, Gunung Literasi berbagai 10 miliar. Ini ya, bagaimana meyakinkan orang memberikan uang ini bukan uang kita gitu. Dengan menahan mereka, ayo kita mau bikin Gunung Literasi ini di sini. Kemudian dengan enaknya mereka beri 10 miliar itu kan nggak mudah gitu. Ya. Ini apa? Resepnya seperti apa sih Pak? Ya, orang itu trust harus dikembangkan. Membangun trust itu perlu waktu lama. Ya, kakek saya dulu, kalau nuturi saya, Leto, gitu, maaf ya kakek saya kalau manggil Leto, wong iku sing penting jeneng, wong iku nek jenenge apik. Kalau orang dulu namanya jeneng. Orang itu kalau jenengnya apik, jenenge teko dhewe. Sehingga orang kalau kita kan, kalau saya kan tidak sekedar minta, tetapi saya membuktikan dulu bahwa saya sebagai bupati nulis, kemudian literate.
kemudian apa itu bisa meyakinkan mereka, tidak sekedar kemudian nodong, tetapi kita berbuat sesuatu dulu, bahwa kita bisa menjadi figur sebagai ya boleh menjadi contoh atau apa gitu ya. Artinya kredibilitas Pak ya. Kredibilitas pribadi itu sangat penting ya. Jadi ya insya Allah ya kalau saya insya Allah mereka percaya gitu ya, percaya karena pernah berbuat gitu. Ya karena kan tidak pernah bohong. Kuncinya Pak ya, nggak pernah bohong. Iya nggak pernah bohong. Apa adanya, orang itu punya niat baik Mas Koco. Itu yang membela bukan kita ya. Kita diam aja, nanti orang lain yang bilang. Kenapa saya bisa energi? Kalau orang punya niat jahat, itu kalau ada masalah bingung menutupinya. Ya. Sebaliknya, kalau kita punya niatnya baik, itu yang membela orang banyak. Ya. Jadi santai aja. Ya. Asal kita enggak di situ ada cari untung. Ini semata-mata untuk kepentingan rakyat, kepentingan kita khawatir. Gandhi pernah mengatakan begini, ya. Orang yang berbuat itu ada dua kemungkinan, berhasil dan tidak. Ya. Jadi orang yang berbuat itu ada dua kemungkinan, berhasil dan tidak. Tetapi kalau orang tidak pernah berbuat apa-apa, ya pasti tidak akan berhasil. Pasti. Tidak pernah berbuat. Ya. Pak, kalau tadi kan gedung literasi, nah ya. Ini kan ada satu lagi yaitu UNESA. Nah itu meyakinkan. Nah ini kan ada hubungannya. Ya, jadi tidak tiba-tiba saya meyakinkan UNESA gedung literasi muncul. UNESA kan kemudian Pak Prawoto dipercaya ya sama perpus saya dapat kayak gitu. Itu adalah salah satu kepercayaan seseorang. Ya, jadi orang itu Mas, kalau sudah dipercaya, ya mohon maaf ya, bohong itu dipercaya. Gitu. Tapi berdarah-darah menjadi orang dipercaya itu. Gitu. Tapi kalau orang itu sudah tidak dipercaya, bener aja nggak dipercaya. Percaya saya. Ya, tinggal pilih mana. Ya, kalau saya memilih menjaga kepercayaan itu. Gitu. Nah, mau cari apa sih? Ya seperti saya katakan tadi, kalau kita namanya baik itu, ya jeneng itu kalau di omongan ya sego sapi itu boleh omong. Ya, tapi kan udah bergaining Pak, ya. Kayak UNESA gitu. Ya. Dia kan pasti berpikir mungkin bisa 1000 kali, karena yang lain juga ini menginginkan. Bojonegoro itu jujur aja Pak Rektor kan sering mengatakan sendiri, ya 50 hektar dengan bangunan Blitar, belum Tuban, belum ini, tapi memilih Magetan. Kenapa? Ya karena kan komitmen pimpinan daerah tidak sekedar minta, kedepannya kayak apa gitu. Oleh sebab itulah Mas, ketika ada ya saya dengar ada orang yang tidak setuju ya, saya jalan aja. Tapi orang niat baik itu kan selalu Tuhan yang menunjukkan. Kita masih percaya kita ya, dan saya yakin satu saat, ambil contoh ya, kalau kita flashback ke belakang, kalau saya misalkan berhenti karena dikritik orang, di ini, ya saya tidak berbuat apa-apa. Nah, tapi itu menjadi sesuatu yang manis. Ya. Panjenengan misalkan, kehidupan menjadi sekarang ini, kan pernah melalui tahapan-tahapan. Itu kan jadi manis. Tapi nek kon baleni ya mau gitu ya. Tapi itu perjalanan manis. Ya, sepahit apapun menjadi perjalanan manis itulah warna ya. Dan yang membanggakan, yang menjadikan saya semakin ini ya, jadi ide itu tidak sekedar ide Mas, ide itu tiba-tiba kok begini sambil duduk, enggak, tapi direnungkan kan. Ya perenungannya kan lama. Kenapa saya kemudian anukan sumber daya manusia? Saya sering mengatakan bahwa kunci kemajuan sumber daya manusia ya di mana-mana. Makanya saya selalu mengatakan kan, Jogja itu kolam besar. Kenapa? Karena ada universitas negerinya. Ada orang terbaik se-Indonesia datang ke sana. Yang membesarkan Jogja itu apa semata-mata orang Jogja? Enggak, orang terbaik se-Indonesia kumpul di situ. Ada pelukis Amri Yahya, ada pelukis Nyoman siapa itu, ya dari Bali. Jadi orang baik, orang-orang hebat pada ya dekannya fisik dari Magetan, ya Wawan itu di UGM. Ya kan? Demikian juga Malang. Nah, menjadi kolam kecil, kenapa? Orang-orang terbaiknya keluar. Kenapa nggak ada pendidikan tingginya di sini? Sebab itu
saya pertama kali saya yakin bahwa inilah kuncinya. Setelah itu saya ke sana. Istilahnya Pak Dahlan, kalau Magetan itu tidak punya dewa dan naga, harus membuat dewa dan naga. Dewa dan naganya apa? Ya Unesa itu salah satunya. Orang dia datang ke sini. Ya coba bayangkan, saat ini baru dibuka jalur mandiri yang mahal aja. Ya, itu yang daftar sudah 62 kabupaten kota se-Indonesia. Ya, kenapa? Karena yang mau masuk ke Unesa itu 70.000 lebih. Jurusannya yang dibuka di sini adalah jurusan-jurusan yang peminatnya bagus. Ya, jadi kayak komunikasi, hukum, ya, informatika, ilmu olahraga. Itu kalau bersaing untuk masuk di Surabaya ya berat. Ya, makanya pilihan pertama ya Unesa yang ada di Magetan itu sudah 62. Coba dibuka jalur misalkan tes, jalur apa? Jalur apa? Prestasi, jalur. Saya kira akan banyak, ya, akan banyak. Sehingga nantinya anak-anak muda di Magetan itu yang miskin tidak perlu jauh-jauh, akan menjadi ikan besar, tidak perlu keluar. Setelah jadi ikan besar, baru keluar membara kemana-mana. Jangan masih jadi ikan kecil, mau jadi ikan kecil aja membara kemana-mana. Jangan. Nah, saya kemudian punya ide lagi, bagaimana orang miskin bisa sekolah di Magetan. Makanya kami akan mengusahakan, saya katakan sekali lagi mengusahakan, beasiswa dari APBD nanti tidak untuk yang di luar Magetan, ya. Jadi yang kuliah di luar kota Magetan ya biar aja, tapi khusus yang masuk Unesa. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswa kita bisa mendapatkan pendidikan yang cukup baik, ya, yang miskin, ya, itu dapat beasiswa itu. Kemudian saya pernah diprotes, kok enggak mendirikan universitas negeri? Itu lagi, ya. Mari kita baca, mari kita lihat fenomena, ya. Jadi pemerintah itu sekarang moratorium, tidak membuka. Oleh sebab itu cara satu-satunya adalah bergandengan tangan dengan universitas yang sudah mapan. Yang kedua, tidak ada ceritanya universitas swasta di Indonesia, ya, itu besar tanpa inang dari universitas negeri. Coba saya mau buktikan, mau tunjukkan kecuali Satya Wacana Salatiga, itu satu-satunya. Kalau dulu UMS kecil ya tidak ada universitas. UMM Malang itu bisa besar karena Unipro besar. Ya. Medion itu maaf ya, sejak dulu ya kayak gini terus. Ini fakta loh. Saya kan enggak, kita bisa belajar dari fakta-fakta itu. Ya. Kalau kita pergi kemana-mana itu lihat itu fakta. Gitu. Juga zaman hanya lihat di mall aja, lihat hanya ini, tapi lihat ya, lihat oh begini. Sering membaca jurnal. Jangan hanya membaca WA ya yang yang enggak. Kayaknya masih gitu. Gitu ya. Apa ini Pak, ini kan kalau dari ide literasi dari awal, ini kan menuju mungkin ya endingnya, mungkin sumber daya manusia. Apa yang mungkin dari sisi kekurangan atau mungkin dari apa ini sudah memastikan diri terkait literasi tersebut? Belum, proses literasi itu akan terus, ya terus. Saya ya tahun 2006 itu ke Singapura waktu itu ya, 2005. Saya itu melihat iri ya, anak-anak kecil waktu masih belum ada medsos itu di metro di transportasi publik itu bacanya buku, ya, baca buku gitu. Saya senang. Nah saat ini saya itu kalau kemana-mana kan bawa laptop dan bawa buku. Kalau orang kan bawa HP. Ya, saya itu kalau di pesawat baca buku itu dilihat orang saat pesawat itu melirik semua. Oh ini kok aneh ya, mungkin gitu ya. Saya kadang-kadang, aduh kok jadi aneh ya saya baca buku kayak gini. Kalau nggak gitu menggunakan laptop gitu ya, terus nanti dilirik-lirik. Ya, apalagi saya nulis artikel bahasa Jawa itu itu yang menurut saya sih dan catatan saya nih, ini cukup out of the box daripada apa namanya bupati maupun karena banyak kerumunan gitu. Jadi dari situ, oh begitu. Flu Spanyol itu kemudian karena tidak ada vaksin, korbannya banyak. Orang yang kemudian selamat jadi imun, nah, kan gitu. Ya, orang yang selamat jadi imun. Ya, karena apa? Karena sudah kena virus tapi tahan, kan gitu. Jadi imun sendiri. Nah,
kita waktu itu kemudian ketika terjadi pandemi saya katakan nggak boleh ya, nggak boleh kemudian kita lockdown kemudian rakyat saya makan apa ya, sedangkan penyakit tapi menularnya kan karena mobilitas ya, dan kemudian ini sekitar 10 hari itu sembuh akan. Nah oleh sebab itu yang di lockdown adalah orang yang sekitar itu. Makanya dulu saya tidak begitu saya kena pertama, lainnya kan sudah pupuk ya. Saya lockdownnya apa? Lockdownnya ya di RT-nya aja ya. Saya di RT sana saya isolasi ya. Malahan ada kan di Kota Magetan saya isolasi masih ada di YouTube ya, di YouTube itu jejak digital itu kan nggak bisa dibohongi ya. Jadi di demo apa itu ini ya, marilah kita setiap pengalaman itu mencerdaskan kita ya. Dan saya diskusi sama anak saya yang kebetulan master, saya pun malah jadi relawan kan, anak saya di Banten. Pak nanti akan terjadi gini, Bapak gini, gitu. Saya diskusi sama anak saya belum. Ya oleh sebab itu Bukoviva waktu itu kemudian sampai menjuluki lockdown ala Magetan, kan gitu ya. Ini kan yang cucu saya, Pak ganti Pak, orang lain jangan boleh masuk Magetan gitu. Balas dendam. Bercaci ya, ini nggak boleh lah, bernegara seperti itu nggak boleh, berpemerintahan begitu nggak boleh. Ya karena apa? Karena suka tidak suka, walaupun ya sepanjang orang masih bisa bergerak, itu pasti akan ketularan. Ya. Waktu itu penerbangan masih, orang masih bisa ini ya gimana mau nahan ya. Jadi itulah Mas Koco kemudian COVID-19 saya maknai ya tidak hanya sekedar COVID tetapi mengingatkan saya sebagai bupati bahwa fasilitas kesehatan di Magetan itu kurang.